warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Farina, NIM J1B080072 dari kelas TI Penggenap 2018, Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Rancang Bangun Irigasi Lahan Kering, yaitu tentang pertanian lahan kering di Indonesia, potensi, prospek, kendala, dan pengembangannya. Yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah tentang lahan kering. Penggunaan istilah lahan kering di Indonesia belum tersepakati benar. Ada yang menggunakan untuk padanan istilah Inggris, upland, dryland, atau unirrigated land. Kedua istilah Inggris tersebut terakhir menyeratkan penggunaan lahan untuk pertanian tanda hujan. Pertanian tanda hujan dijalankan di daerah iklim ringkai atau arid sampai setengah ringkai atau semi-arid. Dalam bahasa Inggris disebut dry land farming atau dry farming. Unirrigated land adalah lahan yang tidak memiliki fasilitas irigasi. Pengertian lahan kering di Indonesia sama dengan pengertian unirrigated land. Akan tetapi, pengertian lahan yang tidak beririgasi tidak mengucilkan pengusahaan lahan dengan sistem wadah tanda hujan. Upland adalah daerah dengan pengatusan alamiah baik, sedangkan lowland adalah daerah dengan pengatusan alamiah kurang baik, bahkan dapat buruk. Mengenai cara pengolahan air di Batak tanda hujan, ada yang tidak digenangkan dan ada juga yang digenangkan. Yang airnya digenangkan disebut floodwater farming, seperti yang diterapkan oleh suku Indian Navajo. Oleh karena penggenangannya diterapkan untuk pertanaman padi sawah, maka terbentuklah istilah rainfed lowland rice. Jadi, istilah rainfed farming tidak khusus mengunjuk penanaman secara kering dan hanya mengunjuk sumber air yang dipergunakan, yaitu curah hujan langsung. Dryland farming atau dry farming khusus mengunjuk penanaman secara kering, akan tetapi dikhususkan untuk penanaman di daerah bercurah hujan terbatas. Yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu lahan atasan. Istilah lahan atasan dapat digunakan sebagai pedoman upland dan lahan bawahan, atau baruh dapat digunakan sebagai pedoman lowland menurut pengertian geografi atau menurut kenisbian ketinggian kedudukan. Berdasarkan alasan teknis dan biaya, kebanyakan lahan atasan tidak diberi layanan irigasi. Memang ada prospek-prospek kecil irigasi pedesaan atau lembaga irigasi tradisional yang melayani irigasi lahan atasan. Namun layanan utama irigasi ditunjukkan kepada lahan bawah. Ciri-ciri lahan atasan yang membedakannya dengan lahan bawahan yaitu: 1. Timbul relief yang tidak mencolok. 2. Tanah yang telah mengalami pelapukan jauh. 3. Iklim yang dalam nasabahnya atau relationship dengan timbulan dan tanah lebih meningkatkan risiko usaha karena memperbesar rentanan lahan terhadap erosi, pelongsoran, dan pelindian. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.